Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita lebih nyantai karena kita akan berbincang. Saya menceritakan tentang medical job. Pada tahun 1900-an, ketika saya lulus sebagai dokter umum, saya ditempatkan di Puskesmas Bad Bastem, Kabupaten Luwu, Palopo, Sulawesi Utara. Mungkin pemirsa bisa melihat di video sesi saya sebelumnya. Nah, Puskesmas ini mempunyai wilayah yang cukup luas, karena panjangnya dari ujung ke ujung. Di ujung sini adalah perbatasan Tanah Toraja dengan gunungnya, dan di sisi lain hampir ke Kecamatan Suli. Nah, kalau dihitung di peta, itu dari ujung ke ujung jauhnya hampir 70 kilo. Tapi wilayahnya hampir semua gunung, jadi kita sulit mendapatkan tanah yang datar. Tapi syukur di sana banyak daerah yang banyak pohonnya, jadi relatif dingin. Kadang-kadang kalau di Bastem Utara cukup panas, tapi masih relatif dingin. Nah, pada suatu hari saya berpindah dari Puskesmas utama di Bastem Utara menuju ke Puskesmas Pembantu Kadundung di Bastem Selatan. Seperti biasa, untuk perjalanan jauh kami masih bisa naik sepeda motor, karena kalau jalan kaki bisa lama sekali, 1 hari nggak sampai. Nah, ketika naik sepeda motor, saya memakai Honda Win, dan pada saat itu adalah Honda Win saya yang baru, karena Honda Win yang pertama sudah tidak bisa dipakai perjalanan jauh karena sering kita buat jatuh. Nah, di Honda Win saya itu, saya selalu berboncengan. Saya jarang sendiri, dengan teman saya namanya Jahing. Itu persiapannya macam-macam, karena di antara satu desa dengan desa lain itu hutannya panjang. Jadi kalau ada sesuatu, kita harus bisa mereparasi sendiri sepeda motor itu. Kalau enggak, bisa bahaya, bisa nggak sampai di rumah atau di Puskesmas. Nah, perlengkapan di sepeda itu yang pertama adalah pompa. Jadi kami membawa pompa yang dipakai tangan itu, atau pompa yang digenjot pakai kaki itu. Kemudian yang kedua adalah tip top. Tip top itu penambal ban. Jadi kami bisa membongkar ban di tengah jalan, karena memang kalau tidak bisa ya repot sendiri. Kemudian dari pengalaman, akhirnya saya juga membawa ban dalam. Jadi ban dalam mengganti ban, melepas laker itu sudah biasa. Nah, kadang-kadang malah kami membawa laker karena sering pecah di tengah jalan, karena jalannya bergelombang dan sebagainya, dan kadang-kadang mendaki. Sehingga lengkap, dan yang terakhir adalah membawa parang, ya. Parang panjang itu kita ikat di stadel, karena kalau ada di perjalanan pohon melintang, mengangkat sepeda motor bisa berat, jadi harus dipotong, ditebang dulu. Nah, pada saat itu yang mau saya ceritakan adalah di tengah jalan masih jauh, bannya kempes. Nah, ketika ban kempes, ya sudah, sepeda motor kita tidurkan. Hal yang biasa menurut saya, karena sering terjadi. Kita buka, kita pasang tip top. Jadi ditambal, dipompa lagi, baru jalan beberapa meter, kempes lagi dan mendadak. Ternyata bannya robek, ban dalamnya, sehingga terpaksa ban dalamnya kita ganti. Udah jalan lagi, dan yang ini yang jarang terjadi, ternyata setelah beberapa kilometer pecah lagi ban dalamnya, padahal tempatnya masih jauh. Jadi dua kali ban dalam pecah. Jadi kita
duduk mungkin ya terlonggong-longgong, mau apa lagi nih, sudah nggak ada ban dalam lagi, ban depan lagi, maaf ban belakang lagi. Nah akhirnya setelah berpikir sementara, ban dalam tidak kita keluarkan, tapi kita isi rumput. Kita isi rumput, jadi rumput kan kita memang ada peso yang kita bawa, kita babat rumput, kita buka semua ban luarnya, kita masukkan. Sudah berusaha sepadat mungkin, karena biar bisa jalan dengan baik. Kemudian setelah diisi rumput, kita tutup lagi ban dalam, ban luarnya. Nah, setelah dicoba, jalan, tapi setelah beberapa, nggak sampai 1 kilo, jalannya sepeda motor itu jadi ceklok gitu. Wah, ini bannya kok jadi kotak-kotak, bukan bulat lagi. Saya ngobrolnya begitu. Takut saya kalau bannya jadi kotak, bukan bulat lagi. Nah, ternyata rumput yang sudah di dalam itu ngumpul di satu sisi. Kurang padat. Sehingga kita bongkar lagi, kita tambahkan lagi rumput. Sepadat mungkin. Dari pengalaman yang pertama tadi mungkin kurang banyak rumputnya. Kalau sudah padat kan nggak bisa bergeser satu sisi. Sehingga akhirnya dengan cara itu sampai juga ke puskesmas pembantu atau Pustu Kadundung, dan uniknya ketika kita buka, rumput itu sudah nggak berbentuk rumput lagi. Jadi rumputnya itu sudah hancur, maaf seperti kotoran sapi itu, dan hangat. Jadi nggak ada bentuk rumputnya lagi, jadi kayak rumput yang digiling itu. Tapi ya syukur bisa sampai tujuan, dan alhamdulillah kami selamat dengan baik. Demikian sahabat, seni atau liku-liku yang mengasihkan ketika kita dinas di daerah terpencil. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow.